Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lutful Usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silahkan mahasiswa atau santri yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai sudah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Kami ingin menanyakan terkait permasalahan mubah. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa mubah itu bukanlah termasuk dari hukum taklifi. Karena yang namanya mubah itu tidak ada unsur ilzam, tidak ada kewajiban dan juga tidak ada nilai tolak sama sekali. Namun pada pembahasan kali ini dijelaskan bahwa ternyata ibahah itu merupakan hukum syar'i. Wa annal ibahata hukum syar'iyyun. Nah, dari dua penjelasan ini, yang pertama terkait permasalahan ibahah bukanlah hukum taklifi, dan pembahasan kali ini yang mengatakan bahwa ibahah termasuk hukum syar'i. Apakah terjadi ta'arud di antara dua ibarat ataupun dua kejelasan itu? Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dikasih kesempatan untuk talabul ilmi, dan yang spesialnya kami bisa bertanya dalam haflah mubarakah ini, melanjutkan pertanyaan teman kami tadi bahwa yang namanya mubah atau al-ibahah itu indal asoh, menurut qaul asoh adalah hukum syariat. Namun para kaum Mu'tazilah menganggap hal tersebut tidak. Ini kelanjutan dari pertanyaan tadi. Kami ingin bertanya seputar alasan daripada keduanya. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Muncul pertanyaan mengenai masalah mubah dalam pembahasan yang telah lewat. Mubah tidak termasuk hukum taklifi. Lalu pada Lutful Usul halaman
mengatakan wa annal ibahata hukmun syar'iyyun. Ini apakah tidak berlawanan? Lalu pertanyaan yang kedua, bahwa mengenai status mubah, apakah termasuk hukum syar'i atau tidak termasuk hukum syar'i? Mengenai hal ini, ulama ahli sunnah dengan Mu'tazilah terjadi silang pendapat. Lalu apa penjelasan mengenai silang pendapat? Sebelum memulai pembahasan, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah barokahnya memulai membaca Lughul Ushul halaman 57 memakai kitab Thariqatul Ushul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Syahal Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ibahata hukmun syar'iyyun wal hulfu lafziyyun. Ibahah berbeda dari pendapat Al-Asy'ari adalah termasuk hukum syar'i. Annal ibahata hukmun syar'iyyun wal hulfu lafziyyun. Lalu dalam permasalahan silang pendapat ini termasuk khilafiyah sebatas istilahi. Dalam Rayatul Ushul mengatakan bahwa permasalahan ini ulama terjadi silang pendapat apakah hukum mubah termasuk hukum syar'i atau tidak termasuk hukum syar'i. Dalam Rayatul Ushul mengatakan wal asyah annal ibahata hukmun syar'iyyun li'annaha at-tahyiru bainal fi'li wa tarki al-mutawaqqafi wujuduhu abahiyatil ahami ala syar'i ama mara. Mengenai khilafiyah ini, ulama yang pertama yang diwakili oleh Qaul Asy'ari mengatakan bahwa mubah termasuk hukum syar'i. Sebab dalam mubah ada nilai
boleh untuk melakukan dan boleh untuk meninggalkan, dan hal ini mendapat stempel dari syariat. Kelompok pertama, status mubah adalah hukum syar'i dalam artian ada stempel, ada informasi dari syariat, sehingga apabila tidak ada stempel mubah, tidak ada stempel halal dari syariat, maka tidak bisa dihukumi mubah. Lalu kelompok yang kedua yang diwakili oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa mubah tidak perlu adanya stempel dari syariat, tidak perlu adanya informasi dari syariat bahwa sesuatu itu adalah mubah. Dalam Royatul Usul mengatakan, wa qala ba'dul mu'tazilati la li'annaha intifa'ul haraji anil fi'li wa tarki wa huwa syaqidun qabla wurudi syar'i mustamirun ba'dam mustamirin ba'dam. Kelompok Mu'tazilah atau pendapat yang kedua mengatakan mubah tidak termasuk hukum syar'i, karena mengenai mubah sudah ada sebelum datangnya hukum syariat, sehingga dalam Thariqatul Usul mengatakan permasalahan ini telah dibahas pada pembahasan awal. Pada pembahasan yang pertama atau pembahasan yang awal, pembahasan yang telah lewat, ulama ahli sunnah terjadi silang pendapat mengenai hukum sebelum terutusnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala, apakah sudah ada hukum atau belum? Kelompok ahli sunnah mengatakan tidak ada hukum sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kelompok ini memiliki hujjah, memiliki dalil, yaitu ayat 15
Surat Al-Isra. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada hukum sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Ini ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada hukum sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dalilnya, hujahnya, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menghukum seseorang kecuali setelah datangnya Rasul. Sehingga ayat ini memiliki makna tidak ada hukum sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan Allah Ta'ala. Lalu dalam Mu'tazilah mengatakan sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul sudah ada hukum sebab mengenai ayat lafaz Rasulullah oleh kelompok Mu'tazilah dipahami dengan makna al-aqlu. Sehingga kelompok Mu'tazilah mengenai ayat Al-Isra surat 15 memahami lafaz Rasulullah memahami dengan bil aqli. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Lafaz Rasulullah oleh Mu'tazilah ditafsiri dimaknai dengan al-aqlu. Sehingga sebelum terutusnya Nabi, manusia mampu tampil menjadi dewan juri, mampu menilai mana yang maslahat, maka dihukumi wajib. Mana yang madzarat dihukumi haram. Lalu apabila tidak ada nilai maslahat dan mafsadah, kelompok Mu'tazilah menetapkan atau memutuskan bahwa sesuatu itu adalah mudah. Sehingga lafaz Rasulullah oleh Mu'tazilah dipahami, ditafsiri dengan al-aqlu. Sebelum datangnya Rasul, akal manusia
mampu tampil menjadi dewan juri untuk menilai sesuatu, apakah sesuatu itu maslahah atau mafsadah. Sehingga kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa mudah bukan termasuk hukum syar'i. Sebab melihat sejarah munculnya mudah terjadi sebelum datangnya putusan. Lalu dalam Tasniful Masyami', dalam syarahnya Jam'ul Jawami' halaman 699 mengatakan wa annal ibahata hukmun syar'iyyun ala maknan anna syar'a warada biha amma qalahu imamul haramaini wal muhalifu fihi ba'dul mu'tazilah wal khulfu lafziyun yaltafitu ila tafsiril mubahi hal huwa nafiyul haraji wa huwa syabitun qabla syar'i awil i'lamu binafiyil haraji. Mengenai terjadinya silang pendapat antara ahli sunnah dan Mu'tazilah, yaitu apakah mudah itu yang dimaksud atau mudah yang tidak memiliki makna, tidak adanya dosa apabila dilakukan, atau yang dimaksud mudah bahwa sesuatu dihukumi mudah wajib mendapat stempel dari Allah Ta'ala. Kelompok ahli sunnah mengatakan bahwa mudah wajib adanya i'lamun, stempel, adanya informasi dari syariat, sehingga mudah termasuk hukum syar'i. Sebab kelompok ahli sunnah wal jamaah tidak bisa mengatakan bahwa makan dan minum mudah kecuali ada informasi, ada stempel dari syariat. Lalu mengenai khilafiyah ini termasuk khilafiyah lafaz atau makna. Dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat. Dalam Royatul Usul mengatakan wal khulfu lafziyun. Dalam Royatul Usul mengatakan adanya khilaf, adanya silang pendapat
mengenai apakah mudah hukum syar'i atau bukan. Satu ulama mengatakan khilafnya adalah khilaf lafaz. Terjadinya khilaf sebatas istilahi. Lalu dalam Thariqatul Wusul mengatakan bahwa adanya khilaf ini, adanya silang pendapat ini termasuk khilaf maknawi. Dalam Thariqatul Wusul mengatakan bahwa khilafnya termasuk adalah khilaf maknawi. Dalam Thariqatul Wusul Imam Syarbini qala ahli Asyrbini wa fi yu'lamu anal khilaf waridun ala syai'in wahidin fala yakunu lafziyan. Dalam Thariqatul Wusul mengatakan adanya khilaf ini bukan termasuk khilaf lafaz, tetapi khilaf ini adalah khilaf maknawi. Sehingga mengenai apakah khilafnya lafaz atau maknawi, satu kelompok mengatakan khilafnya adalah lafaz. Lalu kelompok yang lain seperti Imam Syarbini mengatakan khilafnya adalah maknawi. Lalu dalam Thariqatul Wusul mengatakan wal khulfu fil masail asyalasi lafziyun ayrajiun ila lafzi dunal makna amma fil awalaini falima mara wa amma fil syalsyah fali anna dalilaini lam yatawarada ala mahalin wahidin. Dalam Thariqatul Wusul mengatakan terjadinya silang pendapat ini termasuk khilaf lafaz. Dan yang termasuk khilaf lafaz yaitu masalah ini, yaitu anal ibahata hukmun syar'iyun, atau masalah yang telah lewat yaitu permasalahan wa annal ibahata laisa bijimsin lil wajib. Lalu yang kedua wa annal ibahata ma'murun bi. Lalu yang ketiga wa annal ibahata hukmun syar'iyyun. Adanya pembahasan ketiga ini termasuk khilaf dalam wilayah istilahi. Walaupun satu ulama
Ada yang mengatakan ini termasuk khilaf maknawi, sehingga terjadi khilafiyah mengenai permasalahan tiga permasalahan. Satu, permasalahan annal ibadata laisa bijinsil wajib, mubah tidak termasuk jenis dari wajib. Bahkan mubah dan wajib nau'ani statusnya menjadi nau'un dari jenis yang berupa fi'lul mu'allafi alladhi ta'allaqa hukmun syar'iyyun. Ini terjadi khilaf. Ini masalah yang pertama. Lalu masalah yang kedua, wa annal ibahata fi dzatihi ghairu ma'murin bi. Mubah tidaklah termasuk sesuatu yang diperintah. Mubah tidak termasuk wajib. Walaupun Imam Al-Haqi mengatakan mubah adalah wajib dengan analisa ilmu mantak, annal ibahata ma yatimu al-wajib wa ma la yatimu al-wajib fahuwa wajibun. Lalu memunculkan natijah annal ibahata wajibun. Lalu permasalahan ketiga yaitu apakah mubah termasuk hukum syar'i. Ini semuanya khilaf lafaz. Walaupun satu ulama mengatakan khilaf ini termasuk khilaf maknawi. Lalu muncul pertanyaan dalam Riyatul Ushul mengatakan bahwa mubah tidak termasuk hukum taklifi. Mubah tidak termasuk hukum taklifi. Sebab yang namanya taklifi adalah ilzamu ma fihi tulfatun. Lalu Imam Al-Baqillani mengatakan taklifi adalah nolaku ma fihi tulfatun ilzaman au ghairu ilzamin. Berpijak dari al-asyah atau berpijak pada selain al-asyah, mubah tidak termasuk hukum taklifi. Sebab dalam mubah tidak ada nilai iltizaman, tidak ada nilai nolak ma fi tulfatun,
Lalu kenapa dalam pembahasan esok hari ini mengatakan mudah hukmun syar'iyyun? Apakah ini tidak berlawanan dengan pembahasan yang telah lewat mengenai permasalahan ini? Tampil Imam Syar'ashi dalam kitab Tasniful Masyamih halaman 699, beliau mengatakan fa'in ila kaifa tajtami'u hadhil mas'alatu ma'a qawlihi awalan innal mubaha laisa mukallafan bihi wal jawabu annahu la yalzamu min aunil ibahah hukman syar'iyan ayakuna mukallafan biha wa inna tahlifa taf'ilun bima fihi tulfatun imma fi ilsyami ma fi autolabi wala tulfata wala ilsyama wala tolaba fil mubahi. Mengenai pertanyaan ini, Imam Syar'ashi dalam kitab Tasniful Masyamih mengatakan bahwa mudah tidak termasuk untuk taklifi. Lalu dalam pembahasan ini mudah termasuk untuk syar'i. Lalu apakah ucapan ini tidak berlawanan? Beliau menjawab permasalahan ini tidak berlawanan. Tidak adanya ta'arud, tidak adanya perlawanan. Sebab antara hukum taklifi dengan hukum syar'i ini sudah berbeda. Mudah tidak dihukumi hukum taklifi. Sebab yang namanya taklifi kelompok pertama atau al-asyar ilsyamu ma fi tulfatun. Lalu kelompok yang kedua tolak ma fi tulfatun ilsyaman au ghayra ilsyamin. Baik berpijak dari pendapat pertama atau pendapat kedua mudah tidak termasuk untuk taklifi. Sebab mudah tidak ada nilai ilsyamu ma fi tulfatun dan juga tidak ada nilai tolak ma fi tulfatun. Lalu mudah apa termasuk hukum syar'i? Imam Syar'ashi dalam Tasniful Masyamih mengatakan mudah termasuk hukum syar'i. Mudah termasuk hukum syar'i
memiliki makna atau memiliki kepahaman bahwa setiap semoga pasti mendapat stempel iklamun, stempel mendapat informasi dari syariat, sehingga antara hukum taklifi tidaklah sama dengan hukum syar'i. Hukum syar'i tidak sama dengan hukum taklifi. Seandainya hukum taklifi, maka mubah tidak termasuk hukum taklifi. Lalu seandainya muncul pertanyaan, apakah mubah termasuk hukum syar'i? Maka jawabannya mubah termasuk hukum syar'i. Taklifi dan syar'i tidaklah sama, sehingga dalam usul fikih ada istilah hukum taklifi, ada hukum syar'i. Apabila yang ditanyakan adalah hukum syar'i, apakah mudah termasuk hukum syar'i? Maka jawabannya mudah termasuk hukum syar'i dalam artian setiap hukum mudah pasti mendapat stempel, mendapat informasi dari Allah Ta'ala, mendapat informasi dari syariat. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.